Hai guys, balik lagi ke Mikrotik Tutorial bersama saya Yoga. Kali ini saya akan membahas satu tutorial yang juga banyak di request oleh teman-teman, yakni bagaimana caranya untuk bisa menjalankan aplikasi yang berkaitan dengan Mikrotik. Contohnya nanti kita akan coba net install di sebuah laptop dengan Mac OS. Nah, mau tahu detail caranya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa dapat notif ketika kami upload video terbaru. Hampir semua aplikasi yang berkaitan dengan Mikrotik seperti misalnya NetInstall, Winbox, kemudian btest.exe itu biasanya memang didesain untuk bisa berjalan di Windows. Karena memang ini dirilis dengan extension.exe. Tapi ternyata sekarang untuk teman-teman network engineer itu sudah banyak yang menggunakan operating system selain Windows. Misalnya menggunakan Linux atau seperti saya menggunakan Mac OS. Nah, di video kali ini saya akan mencoba sharing tentang bagaimana cara menjalankan aplikasi .exe. Nanti akan saya coba yang namanya net install, walaupun nanti di aplikasi lain juga caranya hampir sama. Nanti akan saya coba jalankan net install.exe itu di sebuah laptop. Saya menggunakan MacBook Pro Mid 2012 dengan prosesor Intel dan nanti saya menggunakan OS-nya adalah OS X Sierra atau 1012. Akan saya contohkan bagaimana caranya, kemudian nanti secara garis besarnya sebenarnya kalau untuk menjalankan Winbox dan kemudian btest.exe caranya hampir sama. Kuncinya adalah nanti kita membutuhkan yang namanya emulator. Sebenarnya kalau di macOS kita bisa memilih ada beberapa emulator. Bisa menggunakan Wine, bisa menggunakan crossover, atau bisa juga menggunakan Play on Mac. Ini adalah beberapa pilihan yang bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi .exe di macOS. Nah, kali ini saya akan menggunakan yang namanya Wine. Kenapa? Karena ini satu gratis dan yang kedua adalah penggunaannya sangat sederhana. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai. Oke, kita akan lakukan langkah persiapan terlebih dahulu. Yang pertama kita harus download aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Yang pertama tentu saja kita membutuhkan aplikasi-aplikasi dari Mikrotiknya sendiri. Kita bisa akses ke mikrotik.com. Kemudian di bagian software nanti teman-teman bisa scroll ke bawah. Kemudian cari aplikasi yang dibutuhkan. Contoh untuk di video kali ini saya akan mencoba NetInstall. Kemudian di situ juga ada di bagian atas nanti juga teman-teman bisa download namanya Winbox dan kemudian Bandwidth. Contohnya nanti saya akan menggunakan aplikasi NetInstall versi yang cukup baru, NetInstall versi 74.1, kemudian ini adalah versi yang 64 bit. Itu yang nanti akan saya download. Nah, biasanya nanti downloadnya ini berupa file zip. Sebelumnya ini sudah saya download ya untuk mempersingkat videonya. Jadi setelah di-download nanti dia akan masuk ke folder download. Bentuknya adalah file zip. Contohnya di tempat saya seperti ini. Kemudian file zip ini teman-teman bisa ekstrak dan nanti kita bisa ambil file .exe-nya saja. Contohnya ini adalah nama filenya netinstall 64.exe karena dia adalah 64 bit. Nah, file .exe-nya ini nanti bisa di-copy. Kemudian nanti bisa dimasukkan ke dalam sebuah direktori. Contohnya kalau saya sudah siapkan di direktori application. Kemudian di situ saya membuat sebuah folder namanya Mikrotik. Nah, di dalamnya ini saya sudah siapkan beberapa aplikasi .exe yang biasanya saya gunakan untuk manajemen Mikrotik. Seperti misalnya Winbox, kemudian btest.exe, dan satu lagi akan saya tambah dari file download tadi menggunakan NetInstall 64 bit. Nah, yang perlu diperhatikan adalah direktori ini harus diingat karena ini nanti pada saat kita menggunakan emulator atau kita menggunakan Wine, nanti folder inilah yang akan kita panggil. Jadi direktori ini nanti akan sangat berguna pada saat kita menjalankan NetInstall menggunakan Wine. Di laptop saya berarti NetInstall itu ada di direktori application, kemudian Mikrotik, kemudian baru aplikasi netinstall.exe-nya, termasuk juga ada Winbox di sini.
Oke, kemudian aplikasi yang kedua yang kita butuhkan ini sebenarnya adalah opsional, tapi kalau dari Wine-nya sendiri menyarankan di macOS kita juga mendownload yang namanya Xquad. Xquad paling enggak versi 2.7.7. Nanti linknya ada di sini, akan saya sertakan juga di deskripsi. Ada di www.xquad.org, rilis kemudian di versi 2.7.7. Nanti kita bisa download file DMG-nya, kemudian bisa kita install di laptop. Nah, selain itu, nanti kita juga butuh yang namanya Wine. Ini yang cukup penting juga, karena ini digunakan untuk emulatornya. Jadi nanti kita download di website namanya dl.wine.org, ya, dl.winehq.org. Nanti di situ ada beberapa pilihan. Ada Wine Stable, ada Wine Development, kemudian ada Wine Staging. Yang sebelumnya pernah saya coba ada dua, ada Wine Staging dan juga Wine Stable, dua-duanya bisa jalan dengan baik. Yang untuk di video kali ini saya akan coba sharing menggunakan yang installer Wine Stable, versinya adalah 5.0. Ini tinggal kita klik, kemudian download. Sebelumnya sudah saya siapkan. Jadi ini kalau teman-teman download tinggal tunggu sampai selesai. Bentuknya adalah .pkg package ya. Oke. Kalau Xquad-nya sudah di-download dan diinstal, kemudian Wine installernya juga sudah di-download, maka langkah selanjutnya adalah kita masuk ke dalam tahap instalasi. Yang perlu kita siapkan pertama adalah kita harus instalasi Wine Stable-nya dulu. Jadi tadi setelah di-download dari Wine HQ-nya, kita masuk ke folder download. Kemudian kita cari, nanti biasanya filenya bentuknya adalah seperti ini. Wine HQ, kemudian nanti branch-nya dia apa. Dari cabang stable atau dari cabang staging atau development. Kebetulan yang saya download tadi adalah yang stable. Maka nanti filenya bentuknya seperti ini. Cara instalasinya seperti apa? Cukup gampang karena nanti tinggal diklik 2 kali saja. Setelah nanti klik 2 kali, nanti kita akan dihadapkan pada sebuah installer wizard ya. Tinggal kita ikuti saja sebenarnya. Yang pertama di sini ada welcome dan segala macam, kemudian tinggal di continue. Nah, di sini kalau kita bisa lihat di Wine-nya sendiri itu juga direkomendasikan untuk menginstal Xquad terlebih dahulu. Nah, ini tadi sudah sempat di-download dan juga sudah terinstall di laptop saya. Karena Xquad-nya sudah terinstall, tinggal kita continue. Kemudian bisa kita centang 64 bit supportnya. Kenapa? Karena nanti di beberapa aplikasi Mikrotik itu dirilisnya dalam bentuk 64 bit, jadi harus kita centang dulu. Kemudian continue lagi. Kemudian nanti biasanya dia akan masuk ke directory system ya, file sistemnya. Kemudian tinggal kita install. Biasanya nanti dia akan meminta password untuk user kita. Tinggal kita masukkan password user laptopnya dan install software. Oke, langkah instalasi Wine-nya sudah selesai, prosesnya sudah selesai. Kemudian kita close, dan yang perlu kita pastikan adalah Wine itu sudah muncul di directory application. Nanti di sebelah bawah biasanya. Nah, contohnya tempat saya seperti ini, ada Wine Stable. Atau kalau di laptop kita juga bisa lihat di launchpad-nya, biasanya sudah ada. Kita coba lihat di paling belakang biasanya ini, seperti ini. Berarti kalau sudah ada ini, berarti Wine Stable kita sudah berhasil terinstall. Setelah Wine berhasil terinstall, kemudian sudah ada ikonnya di application, kita akan coba menjalankan aplikasi net install ya, yang .exe tadi. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa klik 2 kali Wine Stable-nya di sini, nanti dia akan memunculkan window terminal seperti ini.
Kemudian sebenarnya cara mudahnya untuk bisa menjalankan aplikasi dari terminalnya Wine ini, kita bisa menggunakan komen Wine, kemudian kita cari di mana aplikasi tadi kita simpan di folder apa atau di direktori apa. Contohnya tadi sudah saya simpan net installnya itu di application, kemudian ada folder Mikrotik, kemudian di situ ada netinstall.exe. Kemudian kita coba enter. Nah, beberapa teman kemudian ada yang bertanya, ternyata ketika menggunakan Wine di netinstall itu nanti akan muncul error seperti ini. Ada bind bootp fail. Nih, errornya seperti ini. Nah, ini yang juga sering teman-teman alami ketika menggunakan netinstall itu bukan di Windows tetapi dengan menggunakan emulator. Nah, kalau di Wine di macOS seperti apa untuk mengatasi error ini? Caranya adalah ternyata cukup mudah. Kita sebelumnya harus masuk dengan menggunakan permission root atau kita bisa lakukan dengan sudo. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, dari sinilah kita baru membuka aplikasi net installnya. Caranya sama dengan command Wine, kemudian tadi disimpannya di direktori apa. Kemudian kalau sudah tinggal kita enter. Maka nanti aplikasi net installnya sudah bisa berjalan seperti halnya di Windows, tidak ada error di sini. Nah, terus apakah ini aplikasi net installnya bisa digunakan persis seperti Windows atau tidak? Selanjutnya akan saya coba melakukan net install RB Hoplite TC dengan menggunakan aplikasi yang sudah saya install di laptop saya ini. Di hadapan saya sudah ada Hoplite TC atau RB9412N2NDTC. Ini adalah salah satu RB yang akan saya coba untuk menguji coba net install ini berhasil terinstall dengan baik atau enggak. Kebetulan ini menggunakan arsitekturnya adalah SMIP. Cara net installnya sama, kita hubungkan secara fisik di Ether 1. Ini nanti yang menuju ke laptop. Kemudian nanti di laptopnya, di Ethernya juga harus kita setting IP statik dulu. Contohnya di tempat saya menggunakan IP-nya adalah 192.168, ini ya untuk Ethernetnya 192.168.30.100. Kemudian WiFi-nya kita matikan, jadi selain Ethernet kita matikan koneksinya. Dan kalau misalnya di Windows ada misalnya seperti firewall atau misalnya Defender itu juga harus sementara dinonaktifkan. Kita coba lihat. Nah, ini. Kemudian selanjutnya kita juga harus download untuk OS yang nanti akan diinstal di Hoplite TC ini. Sebelumnya sudah saya siapkan ada versi 6.48 itu SMIP, sudah saya siapkan di folder download. Kemudian selanjutnya akan saya coba jalankan aplikasi net installnya. Caranya mirip seperti tadi. Kita buka Wine, klik 2 kali, nanti dia akan keluar terminal seperti ini. Saya coba besarkan view-nya dulu. Nah, kemudian kita masuk ke permission root dengan sudo. Kemudian kita panggil aplikasinya dengan command Wine, kemudian kita cari di direktori apa disimpannya. Tadi saya simpan di application, kemudian folder Mikrotik, kemudian netinstall 64.exe nama filenya. Oke, seperti ini. Nah, keuntungannya kalau kita menggunakan selain Windows, kita juga bisa lihat di bagian terminal, kita bisa pantau sebenarnya nanti dia proses instalasinya seperti apa. Di sebelah kiri ini aplikasi net install seperti halnya di Windows biasa. Kemudian yang perlu kita set adalah net booting. Net booting ini nanti kita samakan client IP address-nya dengan IP yang ada di Ethernet. Tadi kita menggunakan 30 segmennya. Kemudian centang juga boot server enable-nya. Nah, setelah ready aplikasi net install-nya, kemudian kita lakukan langkah selanjutnya adalah mengubah boot device-nya router buat Mikrotik ke arah Ethernet. Cara paling gampang adalah karena di Hoplite ini sudah ada tombol resetnya di sini. Jadi kita bisa manfaatkan
tombol reset ini untuk memindahkan boot device. Caranya adalah dalam kondisi power off seperti ini, kita tekan tombol resetnya sambil kita nyalakan power adapternya. Ini kebetulan nggak usah pakai pinset ataupun pulpen gitu bisa ya. Sambil kita tekan, sambil kita nyalain. Oke, kita tahan tombol resetnya sampai nanti MAC address-nya muncul di aplikasi NetInstall. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah muncul, nanti dia statusnya akan ready. Tidak ada bedanya dengan NetInstall yang kita pakai di Windows gitu ya. Kita klik di RB-nya, kemudian nanti kita arahkan di mana tadi kita menyimpan file OS yang sudah di-download sebelumnya. Contohnya, tadi saya sudah download dan saya simpan di directory download. Ada dua pilihan, tapi akan saya coba untuk yang 648.6, jadi saya centang di router OS MIPC ini. Ya, di router OS SMIP ya, karena kebetulan untuk hub light-nya ini arsitekturnya adalah SMIP. Kemudian kita klik install. Kita tunggu prosesnya sampai instalasi selesai. Biasanya ada proses untuk formatting, kemudian nanti ada transfer OS gitu. Nanti kita tunggu, dan kalau di Mac OS atau di Linux nanti kita bisa lihat prosesnya ada di terminalnya. Kita lihat prosesnya di sini sudah sending router OS SMIP. Kemudian ada loading bar di situ juga kelihatan di aplikasi NetInstall-nya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian nanti otomatis dia akan reboot. Dan seharusnya kalau sudah reboot itu berarti instalasi OS kita yang baru sudah selesai. Nah, ini statusnya sudah oke. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah saya buktikan bahwa ternyata NetInstall-nya bisa berjalan di macOS. Di laptop saya ini adalah, saya info sekali lagi. Ini adalah MacBook Pro Mid 2012 dengan OS-nya adalah Sierra. Ya, ini adalah prosesornya Intel ya. Kemudian OS-nya adalah macOS Sierra 10.12. Nah, bagaimana kalau untuk OS yang lain? Sebenarnya untuk di Linux ataupun mungkin di macOS yang lebih baru ya, itu mungkin juga akan sama saja, bedanya hanya di Wine versinya saja. Kalau misalnya nanti Wine-nya sudah mengeluarkan versi yang terbaru. Nah, ini adalah contoh untuk install-nya. Kemudian bagaimana kalau untuk aplikasi Windows yang lain? Seperti tadi sudah saya masukkan ke dalam folder. Ini adalah aplikasi yang sangat penting bagi kita pengguna Mikrotik adalah Winbox. Kalau untuk Winbox, karena kebetulan ini aplikasinya adalah aplikasi portable ya kalau untuk Winbox. Caranya cukup mudah. Kita coba cari Winbox tadi kita simpan di folder apa. Contohnya kalau di tempat saya itu ada di folder application, kemudian Mikrotik. Di situ ada NetInstall, ada Winbox yang lama 2215, ada bts.exe dan juga ada Winbox 64. Nah, kalau untuk Winbox-nya sendiri kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa langsung pakai open with dan kita pilih yang Wine stable. Nah, seperti ini, maka nanti Winbox-nya sudah otomatis bisa berjalan di macOS. Nah, ini contohnya kebetulan sudah ada hub Light TC yang terkoneksi ke laptop saya, makanya kemudian di Winbox pun kita lihat di bagian Neighbor Refresh ini juga sudah muncul. Cara penggunaannya juga sama, tinggal kita klik, bisa di MAC address, bisa di IP address. Contohnya saya klik di bagian MAC address, loginnya admin, kemudian passwordnya kosong, kemudian kita connect. Nah, tampilannya juga tidak ada bedanya dengan Winbox versi yang di Windows sendiri. Agar nanti teman-teman lebih mudah, kalau pada saat buka Winbox ada satu lagi yang nanti bisa dilakukan. Kalau kebetulan mungkin di laptop teman-teman ada aplikasi emulator yang lain, contohnya tempat saya ada crossover, ada Wine gitu ya.
Kalau mau nanti Winbox-nya itu defaultnya dibuka menggunakan WAN, kita bisa klik get info. Kemudian nanti di bagian bawah sendiri kita bisa pilih open with-nya adalah WAN stable, sehingga setiap kali nanti kita mau buka Winbox, kita tidak perlu klik kanan open with, tapi nanti tinggal kita klik 2 kali. Contohnya seperti ini. Nanti Winbox sudah otomatis terbuka menggunakan WAN. Biasanya nanti kalau teman-teman membuka aplikasi Winbox pertama kali, jadi kalau misalnya baru install WAN-nya, biasanya nanti ada proses sebentar untuk WAN config-nya. Tetapi kalau misalnya sudah dilakukan selanjutnya, WAN config itu nanti hanya dilakukan pada saat pertama saja. Sehingga kalau mau buka Winbox selanjutnya tinggal klik 2 kali, otomatis Winbox-nya sudah jalan. Nah, kalau di tempat saya itu biasanya nanti folder Mikrotik ini akan saya taruh di dock bagian depan. Contohnya seperti ini. Nah, di bagian bawah ini ada folder Mikrotik, ini bisa saya klik. Kemudian saya tinggal pilih misalnya seperti winbox.exe. Nah, secara otomatis nanti Winbox akan dibuka menggunakan WAN. Jadi kita nggak perlu masuk ke directory application gitu ya. Tinggal kita ambil di Docker bagian bawah di sini. Seperti itu tadi teman-teman sharing saya mengenai bagaimana cara penggunaan NetInstall dan Winbox di macOS. Nah, sebelum video ini saya tutup, saya ada pertanyaan dulu yang nanti teman-teman bisa coba jawab di kolom komentar. Yang pertama adalah selain NetInstall dan Winbox, ya, selain NetInstall dan Winbox, aplikasi apa lagi yang biasanya digunakan untuk manajemen Mikrotik? Nah, sebenarnya di Mikrotik ada beberapa nih. Selain NetInstall, Winbox, ada juga beberapa aplikasi lain yang biasanya kita gunakan untuk manajemen. Bisa untuk manajemen, bisa untuk mendukung networking di Mikrotik. Nah, terus yang kedua adalah berkaitan dengan NetInstall, berkaitan dengan arsitektur hardware dari router boot Mikrotik. Coba sebutkan ya arsitektur hardware apa saja, tentu saja selain SMIP ya, yang tadi saya sudah coba. Coba sebutkan arsitektur router boot apa saja yang teman-teman sudah pernah pakai. Ya, itu juga ada banyak. Salah satunya SMIP. Ya, walaupun nanti di RB Mikrotik lain itu arsitekturnya juga akan bermacam-macam. Nah, itu coba nanti teman-teman sebutkan di kolom komentar. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman pengen memiliki Mikrotik, jangan lupa langsung kunjungi saja di website citraweb.com. Kemudian teman-teman juga bisa temukan official store-nya Citraweb di marketplace kesayangan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini, dan jangan lupa subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini, semoga lebih bermanfaat untuk teman-teman pengguna Mikrotik yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya.